Palembang. Palembang adalah kota tertua yang ada di Indonesia. Palembang sendiri merupakan tempat peradaban Kerajaan Sriwijaya pada masa lampau. Area Sumatera Selatan disebut dengan Bumi Sriwijaya. Bahkan orang-orang yang tinggal di tempat Sumatera Selatan disebut dengan Putra Sriwijaya. Nah, mengenai bahasa Palembang, Palembang sendiri adalah suatu tempat atau suku yang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Bahasa Palembang sendiri dituturkan oleh seluruh suku atau seluruh penduduk yang ada di Sumatera Selatan. Bahasa Palembang sendiri dijadikan oleh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahasa induk. Karena bahasa atau suku yang ada di Sumatera Selatan itu cukup banyak sehingga setiap suku memiliki bahasa berbeda. Oleh sebab itu, bahasa Palembang dijadikan bahasa pemersatu yang ada di Sumatera Selatan. Setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda, makanya dijadikan bahasa induk atau bahasa pemersatu. Di sini gua akan mengenalkan 3 bahasa yang ada di Sumatera Selatan. Sebenarnya banyak bahasa yang ada di Sumatera Selatan. Berhubung gua hanya bisa 3 bahasa saja, maka gua kenalin ke kalian. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa Palembang yang udah gua jelasin tadi, kemudian bahasa Musi. Musi atau salah satu suku yang ada di Sumatera Selatan. Bahasa ini dituturkan di beberapa daerah, di antaranya Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Panukal Abab Lematang Ilir. Besema atau Pasema adalah salah satu suku yang tinggal di dataran atau di lembah Gunung Dempo, yaitu gunung satu-satunya yang aktif di Provinsi Sumatera Selatan. Gunung ini berada di Kota Pagar Alam. Nah, mengenai bahasa ini sudah dituturkan di beberapa tempat, di antaranya Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Batu Raja. Kenapa gua bisa ngomong 3 bahasa sekaligus? Yang pertama bahasa Palembang. Rumah gua di Palembang. Gua tinggal di Palembang. Sebenarnya gua nggak di Palembang sih. Gua tinggal di Kabupaten Musirawas. Tepatnya di situ. Karena bahasa Palembang adalah bahasa pemersatu rakyat Sumatera Selatan, oleh sebab itu semua penduduk yang tinggal di Sumatera Selatan itu udah pasti bisa bahasa Palembang. Makanya gue bisa. Oke? Untuk bahasa Musi, yang udah gue jelasin tadi, bahasa Musi dituturkan oleh salah satu kotanya, yaitu kota atau Kabupaten Musirawas. Karena gue tinggal di situ, makanya sehari-hari gue pakai bahasa Musi. Kemudian bahasa Besema atau Pasema. Ini dituturkan salah satunya di Kota Lahat. Kenapa gue bisa bahasa Besema? Karena gue pernah sekolah di Lahat selama 3 tahun. Jadinya gue bisa bahasa ini. Oke? Nah, untuk melihat perbedaannya, langsung saja lihat videonya. Nah, guys, di sini kalian udah lihat ya, ada sebuah tabel. Di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Palembang, bahasa Musi, dan bahasa Besema. Nah, untuk perbedaannya, kalau bahasa Palembang, setiap kata yang berakhiran huruf A maka akan dirubah dengan huruf O. Kemudian untuk bahasa Musi, setiap kata yang berakhiran huruf A maka dirubah menjadi E, seperti pengucapan tempe dan ember. Untuk bahasa Besema, setiap kata yang berakhiran huruf A maka dirubah dengan huruf E, seperti pengucapan elang. Jadi ada perbedaannya. Kalau bahasa Musi E, kalau bahasa Besema E. Tapi tidak semua kata yang berakhiran
huruf A itu harus dirubah dengan sesuai bahasa yang gue sebutin tadi. Tapi ini rata-rata atau yang paling banyak. Contoh, apa? Palembangnya apo. Bahasa musinya ape. Bahasa besemahnya ape atau tuape. Bagaimana? Cak mano. Bahasa musinya cak mane. Kalau bahasa besemahnya mak mane. Kapan? Bahasa Palembangnya kapan juga, musi juga sama. Kalau bahasa besemahnya itu kebile. Berapa? Palembang berapo. Kalau bahasa musi berape. Kalau bahasa besemahnya berapa. Mengapa? Kalau bahasa Palembang itu ngapo. Bahasa musinya ngape. Bahasa besemahnya ngape. Di sana. Palembang di sano. Bahasa musinya di sane atau di situ. Biasanya dia menunjukkan dengan sambil menunjuk di situ di sana, sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Kalau bahasa besemahnya di sana, di sini. Palembang tetap di sini. Kalau bahasa musi di sika. Kalau bahasa besemah tetap di sini. Ini Palembang tetap ini. Kalau bahasa musi itu ika atau heka. Heka naon coy. Ini heka naon coy. Ini makhluknya atau ini bentuknya gitu. Dan bahasa besemahnya tini. Tini itu ini ya, bukan nama orang. Tini. Itu Palembangnya tetap itu sama. Bahasa musinya itu atau hitu, biasanya seperti itu ya, ada penambahan halnya, cuman kebanyakan itu. Tapi yang melekat itu hitu. Kalau bahasa besemahnya titu. Kemudian ada siapa. Kalau bahasa Palembangnya itu siapo. Nah, kalau bahasa musi itu sape. Jadi inya dilangi langsung sape. Kalau bahasa besemahnya itu siapa. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jika kalian suka dengan konten-konten gua tentang bahasa daerah ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, untuk materi selanjutnya, kita lanjut video selanjutnya. Dadah!